wabarakatuh. Sampurasun Samhas Bogor. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tips sedikit dan mudah-mudahan itu bisa bermanfaat ya teman-teman. Jadi bagaimana sih cara men-setting DCO pada power amplifier teman-teman? Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang DCO. Apa sih itu DCO? DCO itu adalah DC offset ya teman-teman. Adalah tegangan DC yang keluar pada output amplifier teman-teman. Ya, jadi yang keluar itu adalah DC pada output power amplifier, dan tegangan DC yang terlalu tinggi keluar dari output amplifier itu bisa merusak spool pada speaker teman-teman. Jadi sangat berbahaya banget ya teman-teman. DC yang tinggi yang dikeluarkan oleh power amplifier ini bisa merusak spool speaker ya, jadi bisa merusak speaker pokoknya gitu ya teman-teman. Jadi sangat berbahaya banget. Dan ada juga yang paling parah, yaitu adalah bisa menyebabkan speaker itu terbakar teman-teman. Disebabkan karena apa? Karena DCO yang dikeluarkannya itu tinggi ya teman-teman, tinggi banget, dan hasil suaranya pun tidak jernih. Kenapa? Karena daun speakernya itu bergerak liar, tidak seirama dengan sinyal audionya teman-teman gitu. Oleh karena itu kita harus setting teman-teman DCO-nya itu ya, DC offsetnya harus setting benar-benar full AC teman-teman. Jadi harusnya output power amplifier ini full AC, tidak boleh DC teman-teman. Kalau DC itu dia gitu ya, jadi bisa menyebabkan speaker terbakar. Tapi tidak mungkin ya teman-teman, gak ada DC, pasti ada tetap dikit, cuman dia masih batas wajar dan batas aman, tidak boleh terlalu tinggi teman-teman. Karena DC itu bisa disebabkan karena inputnya juga takutnya pas audionya itu mengandung DC sehingga outputnya pun akan DC. Tapi dengan catatan masih batas wajar ya, masih aman lah buat speaker gitu teman-teman. Oke, dan sekarang ini saya menggunakan driver SOCL 504 ya. Ini dia Super OCL SOCL 504 yang sistem pengaturan DCO nya itu masih secara manual, yaitu tinggal memutarkan ini dia si kecil trim pot ya. Jadi ini adalah resistor variabel yang bisa kita atur DCO nya ya teman-teman, secara manual tinggal diputar saja. Dan ada juga yang udah benar-benar permanen tanpa diatur-atur lagi, yaitu menggunakan IC ya teman-teman, seperti driver SOCL 506 itu tidak menggunakan trim pot tapi dia menggunakan IC ya. IC apa ya, saya lupa itu. Pokoknya dia menggunakan IC supaya DCO-nya stabil di 0,00 berapa tanpa perlu kita atur secara manual. Nah, buat kalian yang ada drivernya seperti ini yang menggunakan trim pot gini, ini adalah pengaturan DCO ya, buat pengaturan DCO. Dan ini wajib banget ya teman-teman buat kalian yang baru beli atau buat pengecekan awal ya, itu supaya apa? Supaya kita jaga aman. Takutnya ketika kita tes malahan yang menjadi korban itu adalah speaker teman-teman, bisa terbakar kalau yang dikeluarkannya itu ada arus DC-nya. Oke teman-teman, jadi perlu kita setting ya teman-teman sebelum ke pemasangan ke speaker. Jadi kita akan setting dulu DCO-nya. Output yang dikeluarkan ini adalah output ya, nih output speaker ini apakah ada arus DC atau benar-benar full AC gitu teman-teman ya. Jadi kita harus setting. Gimana caranya? Langsung aja ya teman-teman, kita akan setting. Kita membutuhkan sebuah alat ya teman-teman, yaitu adalah ini dia, multitester atau voltmeter, sama aja ya, karena multitester itu adalah gabungan dari voltmeter, volt DC, volt AC, terus ada ohm juga, jadi multi ya, jadi dia lebih ke gabungan gitu. Bisa juga menggunakan voltmeter ya. Nah di sini saya menggunakan multitester
analog ya teman-teman. Jadi dia sistem pembacaannya itu harus dengan kejelian mata kita ya teman-teman. Ini dia. Oke, cuman lebih enaknya itu menggunakan multitester digital teman-teman. Jadi dia lebih pasti, bukan lebih pasti ya, lebih enak aja ya teman-teman. Lebih koma-komanya itu bener-bener ada gitu. Kalau kayak gini kan kita lihatnya dari jarum ini, jarum seperti itu teman-teman. Oke, pertama kita setting ke, langsung aja ya teman-teman, kita langsung setting ke bagian yang paling kecil, yaitu di sini DC volt ya, DC volt. Nah ini dia yang ada stripnya, kita set ke kita putarkan ke yang paling kecil. Nah ini dia, ini 2,5 volt dan ini 0,25 volt teman-teman. Jadi ini kita setting di sini ya. Oke, terus ini probe merah dan probe hitam, polaritas ya teman-teman. Nah ini penyambungannya kemana, yaitu adalah ke output speaker teman-teman. Nah ini dia, di sini ada 2 buah kabel. Nah ini dia yang output speaker tuh ya teman-teman, output speaker sama yang ground ya, tulisan ada groundnya, itu ground atau CT sama aja ya teman-teman, ground itu sama CT. Yang penting ini yang warna biru nih ya, ini dia output speaker. Output speaker ya, ada tulisannya out speaker di sini. Nah ini itu ke positif teman-teman, ke ke positif ya. Nah ini dia, tinggal kita colokin aja ke sini, karena ini saya menggunakan jarum teman-teman. Oke seperti ini ya. Terus yang negatif itu ke groundnya teman-teman, ke groundnya ya. Oke seperti ini teman-teman. Nah udah seperti ini, kita taruh sini ya, jangan sampai ini terhubung. Udah seperti ini. Nah ini yang udah ada tune control ya teman-teman. Kita posisinya harus di kondisi off semua ya, kita putarkan ke kiri sampai mentok, semuanya mentok ke kiri, karena ini harus kita nolkan ya inputnya itu, supaya tidak ada input yang masuk pada power driver ini ya, power ampli ini. Makanya itu jadi di off-in ya ininya, potensionya, volume semuanya teman-teman off. Setelah itu kita langsung hubungkan ke stop kontak ininya, trapo yang ini ya, trapo sebagai sumbernya nih. Oke, langsung aja kita colokin. Wah teman-teman, bahaya nih teman-teman, lihat, sekali cepet, sekali colokin dia langsung ke sini. Ini artinya arus yang keluar itu DC nya tinggi teman-teman. Oke, kalau udah kayak gini kita langsung putar aja teman-teman ya, ini nih. Gimana ya, tes nah dong. Kita putar ke kiri teman-teman ya, ke kiri. Kita putar ke kiri teman-teman, supaya memperkecil. Oke, coba kita colokin lagi ya langsung ya. Ini soalnya tadi langsung mentok dia teman-teman. Nah itulah teman-teman fungsinya kita harus setting DCO. Kalau ini terjadi ketika kita udah pasang ke speaker, ini bisa menyebabkan speaker terbakar teman-teman. Nah oke, dan ini juga ada kebalik posisinya teman-teman ya, kebalik, malahan dia mentok ke kiri. Tetap pemutarannya tetap kita harus setting dimana si jarum ini harus tetap ada di 00 teman-teman, lurus sama 00 ya. Kita setting ini ya, tinggal kita putar aja ke kiri, dia nggak mau, berarti ke kanan dikit. Nah oke teman-teman, udah kita setting dan dia posisinya ada di 0 kurang ya. Kita putar lagi dikit aja ke kanan, ini tinggal putar-putar aja teman-teman. Jadi kalau semakin ke kanan, nah dia semakin besar ya DC DC offsetnya atau DCO nya. Ke kiri puterin dikit-dikit, sedikit aja, harus pakai perasaan juga teman-teman, jangan langsung sekaligus, karena ini nggak langsung bisa ini tuh ya,
ajolan mana. Oke, nah seperti ini teman-teman. Gitu ya, udah sampai di 00 ya. Ini kalau menggunakan multitester digital dia 0 komanya itu lebih jelas teman-teman. Kalau ini cuma seperti ini doang teman-teman. Intinya harus di 00, harus di 0 ya. Kita setting. Oke gitu ya teman-teman. Jadi tinggal putar aja trim potnya. Trim potnya tinggal kita putar aja ke kanan dan ke kiri. Pokoknya dia harus ada di jarumnya, ini harus ada di 00 ya teman-teman. Harus ada di 0 ya. Oke. Kalau udah seperti ini langsung aja kita tester menggunakan speaker. Udah saya sambungin ke speaker dan kita akan tes suaranya teman-teman. Ini volumenya ya. Dan ini treble ya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah teman-teman ya. Jadi intinya sebelum ke pengetesan suara kita harus cek terlebih dahulu, yaitu adalah DCO-nya teman-teman. Jadi buat kalian yang belum tes belum cek DCO, kalau bisa speakernya itu harus dibuka dulu teman-teman ya. Jadi speakernya itu antara si power ampli sama ke speaker harus buka dulu. Jadi harus tanpa speaker teman-teman ya. Baru cek DCO-nya aman atau enggak buat speaker. Kalau udah aman baru langsung tes teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian tips dari saya, semoga bermanfaat. Atur nuhun, kasadayana, syukran jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.